Halo guys, pagi ini kita mau pasar pik. Kan banyak teman-teman yang belum tahu pasar pik kayak gimana. Kan gue sering cerita, pasar pik itu lebih murah, lebih lengkap. Sekarang kita mau coba ke pasar pik. Udah pakai equipment lengkap, pakai pakainya masker. Sekarang kita ke mobil dulu ya. Sebentar, lupa kuncinya, lupa. Bukannya nggak boleh kita kalau pergi ke fasilitas umum, tapi ya namanya keselamatan tetap kita harus perhatikan ya guys. Masker jangan lupa, hand sanitizer juga jangan lupa, ada face shield di belakang kita udah siapin juga, biasanya kita pakai kalau ke pasar. Nah, kenapa kita harus ke pasar ya? Karena kebutuhan hidup kita ya, kalau kita ke pasar bingung kita mau makan apa, beli terus kan mahal juga. Dan kalau teman-teman tanya, ya kalau mau murah kenapa ke pasar pik? Ya justru itu saya mau kasih lihat ke teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum pernah ke pasar pik. Oke guys, sekarang kita lagi OTW menuju pasar pik. Kalau dilihat kompleknya masih sepi guys, karena sekarang baru, padahal udah mau jam 7 loh ya, jam 6 kurang 55. Dan memang kayak gini sih suasana di komplek tempat tinggal kami ya, karena mungkin masih libur gitu kan, mau lebaran, bulan puasa juga, PSBB juga gitu ya. Jadi banyak orang ya berdiam diri di rumah sesuai dengan himbauan pemerintah. Oh. Ini splashnya aja tutup udah berapa lama nih, 2 bulan lebih. Dulu kita sering berenang kalau libur, cuma sekarang males sepi. Ya udahlah, efek lockdown. Wiyanto juga tuh ada tuh, pada ditutup. Ini Yanto tuh ngapain ngojek ya? Oh ya guys, kalau nanya ke pasar sama siapa, ya tentu sama istri tercinta. Tapi karena kesepakatan, nah, orang nabrak nih, aduh. Biasalah, motor kalau begitu tuh, kalau dapat SIM-nya, ya gitulah. Sudahlah. Kalau kita videokan tadi kan pas bener ya. Udah jelas mobilnya mau belok ke kiri ya guys, tapi itu motor nggak tahu kenapa gitu loh, buru-buru atau apa, maksa dari sebelah kiri, jadi dia ngebelah atau motong jalan orang yang mau belok kiri. Aduh, semoga yang punya mobil sabar ya. Tadi kalau dilihat bodinya sih melesak. Ya sudahlah, semoga kita aman-aman aja perjalanan. Aduh, kata yang punya mobil, mimpi apa itu ya, mobil baru ngejedot. Biasa kita beli sayur juga nih sama ibu ini. Sekarang udah mulai ada tukang pisang guys di sini guys tuh. Gimana nggak gendut coba kita? Makan gitu kan, jajan. Sekarang juga di sini juga food court. Jajanan, pasar bersih. Efek corona, banyak orang menjadi entrepreneurship, buka warung, buka food court. Mungkin teman-teman nanya nih, sebelah kanan saya ini apa, rumah susun? Bukan, itu apartemen. Tapi bentuknya kayak rumah susun. Oke guys, nanti kita lanjut lagi ya. Oke guys, sekarang kita udah di Jalan Raya, tepatnya di Ring Road. Ada 2 cara sih kalau kita mau menuju pasar pik kalau dari rumah kita ya. Pertama, lewat flyover ini kita tinggal lurus saja, tapi tetap di ujungnya masuk tol. Nah, kita juga bisa juga lewat alternatif yang kedua, lewat bawah sini. Nanti di depan ketemu lampu merah, nyebrang
nyebrang sedikit udah masuk pintu tol. Itu lebih enak sih, karena kan tolnya sama aja bayarnya. Masih salah? Salah. Kalau lewat atas nggak bisa naik tol. Oh, Naik iya. Lewat atas muter-muter lewat jalan Oh, iya, laut. benar. Ah, gimana Oh sih? iya, mohon maaf. Sopirnya nggak pengalaman. Kalau lewat atas itu lewat muter-muter sih memang, mesti lewatin Tapuk Raya. Enakan dari sini sih. Nah itu dia, pintu tolnya udah kelihatan dari sini. Dan memang jalanan di sini terkenal sekali dengan kurang tertibnya masyarakat. Jadi kita mesti hati-hati sih. Untungnya lampu merahnya juga nyala, sehingga kita bisa sedikit tidak terlalu khawatir. Dan semuanya tertib, lalu lintas, mau berhenti pada tempatnya, lampu hijau boleh jalan. Nah itu sekarang kita udah boleh. Tuh kan, dari seberang sana nggak boleh nyebrang ke sini. Tapi tetap aja dilakukannya. Ya biasalah di sini. Nih namanya perapatan Cengkareng. Oke guys, sekarang kita akan masuk ke jalur tol. Teman-teman lihat ya, nanti kalau udah masuk jalur tol di sini menuju ke Pasar Piknya tuh di ujung itu tuh, aduh indah banget. Ya mungkin buat teman-teman yang nggak tinggal di daerah barat gitu ya, mungkin merasa jauh Pasar Pik, tapi percaya deh, nanti kalau teman-teman sudah sampai, tag dulu. Oke. Saya pakai flash BCA. Flash BCA. Udah matiin ya. Nanti kalau udah sampai kita rekam lagi ya guys. Oke. Teman-teman perhatikan deh, jalan tolnya udah kayak landasan pesawat ya, saking sepinya. Tapi emang kalau jalan tol di sini sih memang enak ya, karena nggak banyak akses orang yang lewat, karena juga tujuannya juga kalau nggak menuju ke Bekasi, ke bandara, ya ke Pik. Beda dengan arah sebaliknya. Kalau arah sebaliknya itu kan kita bisa ke Bogor, Bintaro gitu ya, di luarnya itu. Nah ini juga salah satu fasilitas yang bisa teman-teman nikmati saat menuju ke pasar modern Pik, yang memang kalau dibilang mahal nggak juga ya, karena barang-barang yang dijual di sana seperti pasar tradisional pada umumnya sih guys. Dan di sana itu banyak sekali jenis ragam rupa sayur mayur, ikan-ikan, daging, dan semuanya fresh. Nah di sini ada petunjuk nih, Cengkareng, Kamal Selatan, Bandara Pluit. Nanti kalau kita udah sampai di sana, biasanya tuh banyak yang nggak tahu hari ini ya. Biasanya kalau kita datang suka ketemu tuh guys, klub-klub kendaraan yang eksotik gitu ya. Pernah lihat yang klub Morris Mini, terus pernah lihat Nissan GT-R Skyline, grup Ferrari pernah lihat juga. Nah memang enak sih, karena bisa akses sampai ke Pulau G yang memang sudah dibuka untuk umum. Dan di sana juga sedang dibangun berbagai macam fasilitas oleh pengembang yang kalau udah jadi guys, wow, itu kayak Hong Kong, Singapura, tapi adanya di Indonesia gitu. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, bebas visa on arrival, nggak perlu paspor, cukup masuk tol, nyampe lah ke fasilitas yang ada di Pik. Dan perlu teman-teman ketahui juga ya, di daerah Pik ini yang berdekatan dengan pasar yang kita mau datangi, itu nggak hanya pasar tradisional sih. Dia kalau pagi memang pasar tradisional, kalau malam itu dia menjadi pusat jajanan atau kuliner. Dan kami juga suka kulineran kesini, karena ya itu harganya masuk akal, tidak mahal. Jadi tidak jauh dari kesan orang-orang bilang kalau Pik itu makanannya mahal. Ya memang sih, kalau kita mau makan di daerah-daerah yang ruko gitu ya, itu memang sedikit mahal. Nah ini kalau bisa dilihat teman-teman nih, ini kan ruko kiri kanan nih sepanjang jalan kita. Kalau kita lurus ini semua ruko, ini memang tempat kulineran. Kalau malam itu wah luar biasa, parkirnya itu udah nggak muat. Sampai ke Pulau G nya juga sama.
begitu banyak sekali yang namanya pusat jajanan kalau malam. Tapi karena adanya PSBB terkait dengan lockdown gitu ya, itu memang sedikit sepi. Dan kami nggak pernah semenjak PSBB itu diterapkan pemerintah, kami kulineran ke sini kalau malam nggak pernah. Tapi kalau pagi ya karena memang harus butuh beli sayur gitu ya, ya mau nggak mau harus ke sini. Kenapa? Pertanyaannya mungkin teman-teman bilang, oh itu suci ya, kenapa nggak ke pasar tradisional dekat rumah? Justru kita hindari social distancing yang semakin empet-empetan, berdekatan. Jadi kita juga melihat kalau pasar tradisional yang dekat rumah kami gitu ya, itu malah orang-orang yang pakai masker itu ada yang pakai ada yang enggak gitu loh, sehingga membahayakan juga kan buat kami. Dan kami merasa ya udah kesini aja, karena di sini semuanya pakai masker, kalau enggak ditegur sama security-nya. Dan juga di sini juga enaknya selalu diingatkan oleh security menggunakan pengeras suara gitu ya. Sekian lama gitu diingatkan untuk menjaga jarak antara penjual dan pembeli. Lalu juga kalau belanja di sini kita dilakukan pengukuran suhu baik secara manual maupun secara digital. Nanti kita lihat ya, screeningnya kayak di mall. Terus pasarnya juga ada eskalatornya guys. Dan kalau kita beli sesuatu di sini nih, kita beli berapa yang mungkin ada skala timbangan gitu ya. Terus kita nggak percaya sama yang jual nih. Di luarnya disediakan lagi timbangan digital yang terbuka untuk umum, bisa dipakai siapapun juga untuk menimbang berat belanjaan yang kita beli. Nah kalau misalkan nanti ada yang curang atau apa, kita tinggal laporkan aja ke pengelola, langsung dicabut izinnya tuh, nggak boleh dagang lagi di sini. Keren kan guys? Yuk kita masuk ya. Keren. Kita parkir dulu ya. Oke guys, sekarang kita udah jalan menuju ke pasar Pik. Kita lihat siap. Antri. Tuh lihat tuh, orang mau masuk pasar aja ngantri cuy. Inilah lobi pasar Pik. Disinilah wajib pakai masker dan semua orang baris. Semuanya antri kan. Kita udah masuk ke dalam pasar Pik. Masih banyak yang belum jualan nih. Ini kue-kue. Ada nasi uduk. Inilah pasar Pik. Tinggal lihat mau beli apa ini. Tuh, banyak orang rame. Polos daging lapak, daging basah. Atasnya juga sayur mayur, babi. Sekarang masuk pasar basah, security jagain tuh. Hebat tuh. Kalau beli di sini enak, banyak seger-seger. Yang nggak pakai masker diingetin sama security-nya. Anda nggak pakai masker. Nah, seperti itu. Meeting.
Kepiting apa rajungan, Mam? Itu rajungan sebenarnya. Bensin nggak doyan. Oh. Berapaan? Eh? Jadi kita nggak terlalu ini. Benson suka kepiting. Tiga ekor sekilo seon. Ini rajungan. Kemarin kita udah beli rajungan. Hah? Ketinggalan. Kita mau cari minyak babi, bikin hekeng. Bikin hekeng beli udang 2 kilo. Daun bawang goceng 3, 5.000 3. Cabai keriting 5.000. Murah kok. Belanja udah, sekarang kita mau cari makan. Food court di lantai 2. Di sini juga banyak nastar, harganya murah-murah. Beda 20.000 sama DGI. Nah, biasa kita cari makan di lantai 2, guys. Pasarnya sebenarnya gede loh, dari ujung sampai ujung. Ujung. Ada bihun bebek, bakmi gocit, coba boja, efek social distancing, mejanya diangkat. Boleh? 2. Mana? Sini. Cicongpan 20.000, casio. Teh tarik 25.000. Pengukuran suhu. Pasar Pik. Ya udah 55 boleh. Ini dulu bakmi dikit. Sama. Sama ya. Mau? Udah masih ada kan? Ini berapaan? 10.000 satunya. Oh, satunya 10.000. Ini pasar Pik. Timbangannya yang itu. Nah. Oke. Selesai juga kita belanja di pasar modern Pik. Sekarang sebelum kita pulang, tadi ada loh teman-teman, ada grup mobil gitu ya. Kayaknya Ferrari sih. Cuma dia ngebut-ngebut. Ya, kenapa nih ditutup? Bisa kok. Bisa. Nah, ini suasana pasar Pik, teman-teman. Kalau di pagi hari ya. Dahsyat banget. Kok nggak bisa ya? Bisa. Hah? Makanya nggak tahu nih, mestinya ini tuh cuma buat kesana, tapi orang pada dari sana, pada nggak itu sih. Bandel lagi nih orang. Ya, Udah jelas jalurnya di sebelah sana. Oke teman-teman, kita abaikan saja kejadian yang sudah terbiasa di kota kita tercinta ini. Sekarang kita akan coba keliling ya ke Pulau G. Ini dia nih. Pulau G atau Gulf Island ya, kawasan Pantai Maju.
mirip-mirip Batam loh. Kalau teman-teman pernah ke Batam, mirip-mirip Pulau Batam, Jembatan Barelang. Di sini biasanya banyak orang olahraga tuh, lihat tuh. Wih, dia ada jalur pedestrian, ada jalur olahraganya. Banyak juga orang stop buat selfie. Kalau malam keren teman-teman. Tuh, kalau lihat sebelah kiri, Bang. Itu dong. Nah, itu kan banyak tuh. Wih, banyak nih biasanya orang jalan di sini. Dan pembangunannya itu sangat masif ya. Bahkan ada beberapa komplek perumahan sudah ada penghuninya kalau boleh dibilang gitu ya. Udah ramai banget. Harga awalnya cuma berapa, sekarang sudah benar-benar kita mesti benar-benar niat kalau memang mau beli. Cita-cita sih boleh, tetap kita bercita-cita. Ready stock 2,5 M itu di luar biaya balik pajak ya. Ini biasanya di sini tuh. Nah, ini tempat pedestrian malam nih. Biasanya malam kalau lagi nggak ada PSBB, ramenya. Di sini tuh luar biasa tempat makannya teman-teman. Mau di ruko atau mau di on the street rame. Cuma sejak ada PSBB ya memang kita nggak bisa menikmati suasana itu. Mudah-mudahan setelah pandemi corona ini berakhir, kita bisa menikmati lagi. Dan kami janji kita akan buat videonya khusus untuk teman-teman saat kita kulineran gitu ya. Sebenarnya ini pulau gede banget, kita bisa puterin gitu ya. Di sebelah kiri sana ada pantai, sebelah kanan juga ada pantai, tapi karena PSBB ditutup. Nah, saya pernah cerita sama teman-teman nih, di sini lagi dibangun satu tempat jajanan nih, Pancoran Peak namanya nih. Nah, kayak suasana kota tempo dulu. Ini kalau udah jadi keren nih, pasti rame. Mirip-mirip di Hong Kong, Jepang kayaknya. Kita nggak akan explore terlalu jauh ya teman-teman, karena semuanya kan ditutup. Biasanya kami kalau nggak ditutup suka sampai ujung sebelah kiri sini nih, karena ditutup tuh teman-teman, lihat jalanannya tutup. Ada pantai yang bisa kita explore di sana, bagus deh. Sore menjelang malam tuh keren waktu ada sunset ya. Nah, sekarang kita putar balik, pulang lagi ke rumah kita. Jalurnya sama, tetap melewati jembatan yang tadi, dan ternyata klub mobilnya tadi nggak lewat, jadi kita nggak bisa videokan tuh teman-teman. Cuma tadi kenceng banget suaranya. Kalau saya sih sebab tadi grup Ferrari Club mungkin ya, mobilnya kenceng banget suaranya, kan ngepotnya tuh. Sekarang pukul 8.31 tepatnya, selesai sudah kita. Memang belum maksimal sih, karena ya keterbatasan alat, keterbatasan tempat, dan juga masalah social distancing. Jadi ya kita cuma ambil videonya ya seceplok-ceplok. Tuh kalau teman-teman perhatiin pembangunan di sini, apartemen, lalu juga apa ya, gedung-gedung pencakar langit di sini tuh lengkap teman-teman. Saya akan off-kan videonya nanti setelah kita melewati bundaran depan, saat kita melewati BCA Peak. Mungkin beberapa teman-teman juga nggak tahu ya, di sini ada cabang BCA Peak. Makan siang makin rame tuh teman-teman. Ya karena memang selain pasar becek, ada juga kulineran sih. Take away tapi nggak bisa makan di tempat. Boleh sih bawa terus makan di mobil gitu ya. Kayak tadi kita makan di mobil, nggak di mobil sih. Tadi makan di meja yang memang sudah diangkat mejanya. Ramai sekali teman-teman, karena libur panjang, karena juga banyak orang butuh makan pagi-pagi keluar. Bagi teman-teman yang non muslim juga jangan khawatir ya, karena banyak juga mungkin pandangan bahwa makanan di Peak itu non halal semua, padahal nggak semua sih. Banyak kok makanan yang halal semua. Dan memang sudah ada pembatasan juga, dan kita bisa tahu kok mana yang halal, mana yang non halal. Oke, bentar lagi kita sampai. Nah, kalau teman-teman perhatiin di pojok gedung kiri yang nyempil kecil itu adalah cabang BCA Pantai Indah Kapuk. Di sebelahnya ada Swiss Bell Hotel,
Dan yang bentuk gedungnya bulat kayak gelas itu adalah Peak Avenue. Itu juga tempat hangout yang banyak makanan Jepang, teman-teman. Kalau yang suka mania dengan sashimi, ya, makanan-makanan Jepang, datang deh ke Peak Avenue. Makanannya enak, banyak pilihan. Kalau biasa kan mungkin kita tahunya di Ion Mall gitu ya. Peak Avenue juga banyak makanannya untuk makanan Jepang. Nah, kalau ke kiri ini kita ke Waterboom Peak ya. Sama kulinerannya juga banyak banget di sana, teman-teman. Sepanjang jalan tuh ruko-ruko. Nah, itu ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang berpikir bahwa makanan Peak itu mahal. Ya memang sih makanan-makanannya relatif ya. Kalau yang di ruko itu ya tergantung kita mau makan makanannya model apa, dan biasanya kan ada rupa ada harga. Tapi kalau yang di dekat pasar modern tadi itu memang jajanan pasar, khas pasar, dan harganya nggak mahal-mahal kok. Bahkan saya beberapa kali beli makanan yang di supermarketnya mereknya sama, barangnya sama, beda 20.000, harganya lebih murah di sini. Kayak nastar, saya suka makan nastar gitu ya. Di sini beda 20.000. Itu teman-teman. Sekarang kita akan masuk lagi ke tol untuk pulang, Lingkar Luar Barat dan Mogot Tangerang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu vlog kita. Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Dadah. Ini penutup. Dah.